Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Al-Firdaus, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kalian belajar bersama Teacher Esti kembali. Anak-anak, sebelum kita belajar, silahkan disiapkan buku tematik dan peralatan lainnya ya. Sudah siap belajar hari ini? Al-Firdaus, siap. Coba anak-anak perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Di sekitar kita ada beberapa tumbuhan yang dijadikan sebagai habitat dari beberapa hewan. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dan pembelajaran ke 1 sampai 3. Silahkan perhatikan gambar hewan di samping ya. Hewan apa itu anak-anak? Iya, pintar. Itu adalah komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Komodo merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional karena jumlahnya yang mendekati kepunahan atau semakin terbatas. Selain komodo, ada beberapa hewan lain yang juga dilindungi oleh undang-undang. Karena jumlahnya yang sudah langka, jadi hewan dan tumbuhan yang hampir punah harus dijaga dan dilestarikan. Anak-anak, ada yang tahu tidak bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Iya, pintar. Yang pertama, mendirikan cagar alam, mendirikan swaka marga satwa, membuat hutan lindung, membudidayakan tumbuhan, dan membuat taman nasional. Selain 5 itu, ada juga beberapa cara yang dapat kita lakukan. Anak-anak, hewan dan tumbuhan langka memberikan manfaat bukan hanya untuk penduduk Indonesia. Ternyata hewan dan tumbuhan juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Asia Tenggara. Masih ingat tidak kemarin? Organisasi negara-negara di Asia Tenggara dinamakan apa? Iya, pintar. ASEAN. Anak-anak, kondisi politik negara-negara ASEAN diantaranya adalah bentuk negara. Bentuk negara di ASEAN ada 3, yaitu berbentuk kerajaan, berbentuk negara komunis, dan berbentuk negara republik. Untuk negara kerajaan, ada beberapa negara yang menganutnya, seperti Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Untuk negara komunis sendiri yaitu Laos. Untuk negara republik, ada Indonesia, Filipina, Singapura, Myanmar, Vietnam, dan Timur Leste. Anak-anak, hewan komodo tadi hanya ada di Indonesia. Sebagai penduduk Indonesia, kita harus bangga dengan keberagaman hewan tumbuhan yang kita miliki. Perilaku bangga yang kita terapkan itu tadi merupakan pencerminan dari Pancasila, sila ketiga yang berbunyi pintar, persatuan Indonesia. Sekarang perhatikan lambang dari Pancasila yang ada di samping ya. Untuk yang sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Kira-kira contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila tersebut apa saja ya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti berhubungan dengan Tuhan. Contohnya menghormati teman saat beribadah. Untuk sila yang kedua, contohnya membantu teman saat jatuh dari sepeda atau membantu teman ketika mengalami kendala saat belajar. Yang ketiga, bangga, sikap bangga kita terhadap Indonesia, yaitu bangga saat mengenakan batik atau bangga dengan keberagaman suku bangsa yang kita miliki. Untuk yang keempat, yang perlu kalian perhatikan adalah
kata-kata permusyawaratan. Jadi dalam sila keempat yang perlu diperhatikan dari kata tersebut adalah ketika bermusyawarah atau berdiskusi. Sikap apa saja yang harus kita miliki? Di antaranya tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Dan yang terakhir yaitu memiliki contoh sikap menghargai karya orang lain. Anak-anak, selain hewan komodo, ada juga beberapa tumbuhan yang dilindungi. Di antaranya Rafflesia arnoldi dan kantong semar. Untuk pohon kantong semar berkembang biak itu secara vegetatif atau secara tak kawin. Masih ingat perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi berapa? Iya, dibagi menjadi 2, yaitu generatif atau secara kawin dan vegetatif secara tak kawin. Untuk vegetatif sendiri secara tak kawin juga dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami diantaranya ada umbi lapis. Jadi umbinya berlapis-lapis. Ada pada tumbuhan apa saja? Misalnya tumbuhan bawang merah, bawang bombay. Untuk vegetatif selanjutnya yaitu umbi batang. Jadi batangnya semakin membesar. Contohnya kentang. Untuk selanjutnya rizoma. Rizoma ada pada tumbuhan jahe. Selanjutnya ada tunas. Tunas yaitu tumbuhan baru di dekat tumbuhan induk. Contohnya apa? Pisang, bambu. Dan yang terakhir ada tunas adventif, yaitu tumbuhan cocor bebek. Selain vegetatif alami, juga ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan bisa terjadi karena melalui bantuan dari manusia. Contohnya tumbuhan dicangkok, okulasi, sambung, stek batang, atau merunduk. Bagaimana anak-anak belajar dengan TCST hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, kondisi politik negara ASEAN, beberapa hewan dan tumbuhan yang langka, cara melestarikannya, serta perkembangbiakan vegetatif yang dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Anak-anak, cukup sekian dari teacher. Jangan lupa kerjakan tugas yang teacher berikan. Silahkan tugasnya dikirim di Google Drive SDI Al-Firdaus atau di nomor WA wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih, mohon maaf apabila teacher memiliki salah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, pakai masker, dan tetap di rumah. Jangan keluar apabila tidak ada hal yang mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.